manjat juga Bu. Kalau anaknya usia berapa? Usia 5 tahun Ibu. Oh berarti sudah kita latih manjat. Jadi manjat misal di tempatnya ada tempat manjat gitu. Ada Ibu. Ada panjat-panjat itu. Ada. Kan ada panjat-panjat nih. Jadi dari ujung sini ke ujung sana kita beri tugas. Misal panjat-panjatnya tangga itu. Nah di sini di sana ada puzzle wadah puzzle-nya. Di sini kepingan puzzle-nya. Jadi kepingan puzzle-nya dia bawa ke sana, terus balik lagi naik tangganya, balik lagi manjat untuk ambil kepingannya, tapi harus satu yang diambil, satu keping. Jadi setiap balik itu satu keping, terus kembali lagi satu keping, jadi akhirnya sampai puzzle-nya jadi. Nah itu salah satu latihan untuk anak yang inklusif. Kalau saya sempat ikut di terapi okupasi. Nah, di terapi okupasi biasanya seperti itu. Jadi kita sebagai guru bisa meniru hal itu. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Ibu izin bertanya. Oh, silakan nih. Izin bertanya Bu. Kebetulan kan di kelas saya kebanyakan anaknya yang super aktif. Bagaimana cara melatih fokus untuk yang anak-anak super aktif? Usia berapa Bu? 5 tahunan. Oh 5 tahun. Untuk melatih fokus itu sederhana kalau kita di sekolah Montessori. Maaf. Kalau kita di sekolah Montessori itu ada area namanya area practical life atau area keterampilan hidup. Nah area keterampilan hidup ini menurut saya yang sudah lumayan lama di Montessori, menurut saya itu area keterampilan hidup ini harus ada di setiap TK. Kenapa? Itu latihan fokus terbaik. Yang pertama menyendok dari wadah. Kita siapkan 2 wadah, terus kita sendok dari wadah satu ke wadah lain. Misal anaknya belum bisa nyendok, memilih antara butiran jagung sama butiran kacang dipindah. Jadi butiran kacang sama butiran jagung kita gabungkan, kemudian kita pisahkan. Anak itu pisahkan mana dikumpulkan butiran jagungnya. Itu sampai itu selesai. Itu salah satu melatih fokus. Bisa juga dengan menuang air dari misal kita tidak punya wadah yang kecil ya, bisa menggunakan wadah, dia menuang ke beberapa gelas atau beberapa wadah seperti itu. Terus bisa juga memindahkan airnya menggunakan spons. Terus bisa juga menggunakan seperti pipet itu. Nah, itu salah satu hal. Banyak kegiatan yang di area practical life, di area Montessori itu yang bisa kita gunakan untuk melatih fokus anak. Jadi untuk melatih fokus, saya juga trial and error ya Bu ya, selama mengajar di PAUD itu saya trial and error. Berteriak pernah, pasti pernah ya, namanya guru PAUD pasti pernah berteriak pernah. Dan kalau berteriak saya ternyata itu efeknya anak-anak malah kembali lagi. Nah waktu itu saya beri kebebasan, coba mau pilih yang mana yang di sini. Karena anak yang milih sendiri mainannya, karena kita sudah sediakan ya mainan ya, untuk melatih fokus itu. Ayo coba pilih yang main yang mana. Miss kasih waktu dari jam 9.30 sampai jarum panjangnya ada di 10, ada di 12. Dari jarum panjangnya di 30 sampai di 2, jarum panjangnya ada di 6 sampai ke 12. Miss Ulfa tunggu, teman-teman boleh pilih mainan-mainan ini gitu. Nah, kalau mainan ini belum selesai, berarti belum boleh main seperti itu. Nah, akhirnya diam. Wah, kita tidak efektif untuk berteriak. Ternyata ketika kita meminta dia untuk memilih dan mengambil mainannya sendiri, terus dia
fokus untuk selesaikan semuanya sendiri selama 30 menit yang saya berikan. Setelah itu saya berikan Lego. Akhirnya selama 1 jam anak itu diam. Seperti itu. Memang kita berikan, karena kita di PAUD, kita berikan media-media yang bisa dia fokus. Seperti itu. Iya, karena kebetulan di TK saya itu kan nggak pakai sistem area ya Bu ya. Kalau kayak gitu kan enak ya kalau area kan ya. Cuman kalau saya lebih pakainya lebih ke kelompok gitu. Jadi biasanya saya maksudnya bukan Bu, maksudnya bukan kelompok, bukan area yang itu Bu, maksudnya tempatnya, medianya, materialnya maksud saya. Jadi kita bikin material yang bisa melatih fokusnya seperti itu. Bukan lebih ke areanya ya Bu, lebih ke melatih fokusnya itu dari media-media. Nah, terus kebetulan anaknya itu kayak apa ya, bosenan gitu. Jadi kalau dia udah senang main di situ, saya selalu memberi kebebasan sama anak itu kan. Karena cuma 1 orang tuh yang super aktif di kelas saya itu. Saya beri kebebasan, ya udah kalau kamu mau yang ini dulu nggak apa-apa kata saya gitu kan. Cuman kalau teman-temannya belum selesai, kamu udah selesai, tolong jangan ganggu teman ya. Aku kan bilang gitu. Iya katanya. Tapi namanya anak-anak ya Bu ya. Jadi kalau aku udah selesai, oh iya udah nggak apa-apa, simpan dulu gitu kan. Dia keliling lagi gitu. Nah itu maksud saya Bu, jadi kalau anak yang super aktif tidak diberikan satu kegiatan, beri beberapa kegiatan. Jadi dia yang milih beberapa kegiatan itu sampai diselesaikan semuanya gitu, dikasih jam, dikasih waktu iya jadinya. Dikasih waktu. Nah, kamu boleh main kalau jarum panjangnya udah di 12. Ya. Dan pasti mereka belum tahu ya jam. Sampai boleh main kalau ini sudah sini. Biasa kalau di saya efektif sih Bu. Iya, kalau di saya terus sih Bu, baru tahun ini aja gitu kendalanya yang seperti itu nih. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya enggak gitu. Tahun-tahun ini kayaknya ya Allah, anaknya sedikit gitu ya, tapi kayak anak banyak gitu. Cuman tahun ini saya punya kendala sama guru-guru teman yang lain yang satu sekolah gitu ya. Ya Allah, ini tuh apa sih zaman apa gitu ya, sampai kita ngomong gitu. Jadi setiap hari saya guru-guru lain sama kepala-kepala pun cari ide gimana nih biar anak-anak itu bisa fokus di kelas gitu. Terus kebetulan yang kelas A itu ada 8 orang anak itu, semuanya rata-rata space delay. Terus kayaknya di rumahnya, aturan di rumahnya itu kurang konsisten karena kebanyakan diasuh sama neneknya gitu. Wow, itu lagi tuh. Selain HP itu nenek. Nah, terus ada satu nih anak yang kelas A itu, dia itu jadi kayak enggak mau mendengar, enggak mau tahu. Jadi kalau dikasih aturan, nanti kamu begini ya, kalau waktunya baris-baris, waktu itu kalau di kelas harus tertib, ini begini-begini, itu nggak bisa, dia kayak kurang paham gitu. Itu caranya gimana ya Bu? Apa sih? Kenapa anak nggak fokus itu? Karena di rumah handphone, TikTok kan cuma berapa detik ya? Video TikTok tuh cuma 10 detik. Nah, anak bosan scroll. Itu yang menyebabkan anak kurang fokus. Jadi dibiasakan tontonan yang lebih banyak kalau lebih baik. Iya. Saya gini, di daycare kan ada anak usia dini banget ya, maksudnya usia bayi 2 tahun ke bawah tuh ada. Nah kadang kita yang pengen dia diam itu kadang boleh kalau guru beri anak ini tontonan. Kalau misal dia memang ada kerjaan yang harus dilakukan anak, boleh dikasih tontonan, tapi tontonan video panjang dan itu diperlambat videonya. Jadi anak itu lebih lama mendengarkan, lebih lama untuk fokus, dan cahayanya tidak diatur secara
warna kayak Cocomelon kan warnanya cerah banget ya Bu ya. Itu diatur warnanya biar sedikit agak gelap, sedikit lebih buram gitu. Nah itu untuk pelan-pelan dilatih anak itu untuk menonton seperti itu Bu. Nah, biar fokusnya bisa lebih lama. Kenapa dia jadi tidak mendengarkan orang lain? Karena scrollan TikTok itu sangat cepat Bu. Kita belum sempat mendengarkan ini ngomong apa langsung di scroll scroll gitu. Itu salah satu yang bisa membuat anak sekarang itu fokusnya tidak mendengarkan kita terus. Jadi mohon kerjasama sama orang tua. Tolong jangan dikasih handphone, bisa dikasih apa ya, kalau di kerjaan di rumah itu nyapu gitu ya, itu nyapu salah satu area Montessori Bu. Kalau di sekolah Montessori menyapu itu salah satu. Jadi kalau memang anaknya lebih besar merapihkan mainannya, kalau di rumah bisa merapihkan apa, membantu melipat misalnya, edukasi ke orang seperti itu untuk mengurangi handphonenya. Karena kita kewalahan pasti di sekolah, sangat kewalahan karena sikap anak yang seperti itu. Nah sikapnya seperti itu pengaruhnya apa? Handphone. Karena kita saja bisa tidak fokus Bu kalau sudah lihat TikTok langsung scroll. Betul Bu. Seperti itu Bu. Terima kasih Ibu, jawabannya sangat menginspirasi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya Ibu, saya mau nanya Bu, izin bertanya. Boleh, baik, silakan Bu. Iya, kalau tadi kan untuk yang itu ya, kebanyakan yang speech delay. Kalau anak yang masih nggak mau sendirian gitu, maksudnya belum bisa ditinggal sama mamahnya, itu gimana ya Bu ya? Jadi kalau misalnya masuk kelas itu pengennya sama mamanya aja gitu Bu, untuk nanganinnya gimana gitu. Pas baris juga. Iya, pas baris juga tuh pijakan awal itu tuh. Kalau dia mau sama mamanya, itu namanya anxiety Bu. Anak juga punya anxiety. Itu namanya anxiety. Jadi anak yang belum bisa ditinggal orang tuanya anxiety, tapi ada kata di depannya separation anxiety. Jadi anxiety dalam berpisah sama orang yang sudah dia kenal. Kalau diberi pilihan orang tuanya atau guru, pasti dia akan memilih orang tua. Memilih rumah atau sekolah, pasti akan memilih rumah, seperti itu kan. Itu namanya separation anxiety. Nah, caranya ibunya jangan ikut ya Bu, Ibunya ikut. Jadi kalau nggak ikut masuk, ikut masuk tidak Bu? Ibunya ikut. Itu dia jawabannya. Soalnya kalau misalnya nih kan itu dia ibunya aku, jawabannya, karena ibunya masuk. jadi nih ibunya kan udah aku suruh keluar, ibunya mau keluar. Ibunya juga harus konsisten. Ibunya kan mau tuh, ibunya mau keluar. Terus habis itu dia sepanjang pelajaran itu tuh nangis aja jadinya. Jadi gimana tuh Bu untuk nanganin? Memang. Terus tiba-tiba ibunya masuk lagi. Jadi Terus ibunya masuk lagi. masuk lagi, soalnya akunya juga bingung untuk caranya gimana. Sedangkan mohon maaf ya, Jangan bingung Bu. iya. Soalnya kan seharusnya kan di kelas itu kan ada guru inti sama guru pendamping ya. Harus ada 2 guru kan harusnya ya. Tapi itu ada 1 saja. Jadi agak kelabakan gitu Bu. Jadi kan anak yang lainnya jadi hilang fokusnya, malah ke dia fokusnya. Anak yang lainnya juga jadi nggak kondusif gitu Bu, maksudnya. Begitu. Kalau pengalaman saya Bu, ya selama baru 1 tahun sih di Deker, tapi 1 tahun ini menerima banyak sekali anak yang seperti itu. Jadi murid saya tuh ada 79 orang hari, dan kalau bergantian setiap hari pasti ada separation anxiety. Nah, ada anak yang 3 bulan seperti itu, tapi ibunya dalam 1 bulan itu ngintip. Kan kita ada larangan untuk tidak membersamai anak di dalam ruangan gitu. Itu larangan memang di tempat kami ya. Jadi harus
Jadi dalam 1 bulan ibunya ngintip terus, anaknya lihat. Akhirnya dalam 1 bulan itu langsung saya tegur, jangan diintip gitu. Jangan diintip anaknya Bu, kalau diintip ini nggak akan pernah mandiri Bu gitu. Kita harus tega kalau mandiri anak gitu. Dan apa yang saya lakukan kepada anak itu selama 1 bulan, saya biarkan dia menang seharian, saya biarkan dia meregulasi emosinya sendiri, saya biarkan dia untuk melihat temannya yang lain sedang bermain. Di bulan kedua dia mulai bermain, meskipun ketika kegiatan berpindah kegiatan dia masih nangis. Itu bulan selanjutnya juga seperti itu. Jadi sampai 3 bulan dia baru bisa lepas dari orang tuanya. Jadi udah mah sana, aku di sini gitu. 3 bulan dia seperti itu. Jadi memang harus dipisahkan. Kalau nggak dipisahkan dia nggak akan bisa mandiri. Jawabannya cuma itu. Di kelas kita harus nggak perlu dia apa-apain, diamkan saja gitu. Terus teman-temannya yang lain karena masih libur, ini temannya masih menangis, temannya masih sedih, temannya masih berusaha untuk menangkan dirinya sendiri. Jadi kita boleh main yang lain aja, kita tidak mengajak temannya. Tapi kalau temannya sudah mulai diam, boleh kita gitu. Jadi memang yang lain berikan kata-kata seperti itu, jadi anak yang ini bisa bermain sendiri, tidak terlalu fokus ke situ. Dan anak setelah berapa ya, 9 bulan mamanya itu ada anak itu yang sedang menangis 3 bulan ketemu dengan anak yang baru masuk, dia lah yang udah nggak apa-apa nanti juga dijemput, dia yang ngomong seperti itu. Dan itu memang caranya untuk separation anxiety-nya itu memang harus dilepas, dan ibu harus tega, guru juga harus tega. Berarti misalkan Seperti kan itu, ada semoga kemungkinan menjawab ya. dan semoga Sebentar dulu Bu. Berarti nggak apa-apa kan kalau kunci kelas dikunci sama kita pintunya? Biar anak yang nangis itu nggak lari ke mamanya, ngejar apa mamanya. itu harus. Oh gitu. Iya, harus Bu. Biar kita aman juga. Iya. Kalau lari itu kita kan tidak bisa aman ya. Harus dikunci Bu, kalau nggak dikunci kita yang kelabakan, kita yang bisa disalahkan, bisa kita semuanya. Jadi harus, kecuali kalau cuma anak itu di dalam ruangan terus kunci, itu yang tidak boleh. Iya. Cuma 1 anak tiba-tiba kita kunci tuh ruangannya untuk udah kamu di sini sampai kamu diam terus dikunci, itu yang tidak boleh. Tapi kalau masih ada kita di dalam ruangan itu yang mengawasi, itu tidak apa-apa. Seperti itu. Iya, baik Ibu. Baik, apakah menjawab Bu? Menjawab. Tapi ada 1 pertanyaan lagi nih Bu. Boleh? Oh silakan Bu. Tapi ini bukan tentang anaknya Bu, ini tentang kayak kelembaganya atau pemilik yayasannya ya. Ini jadi membahas tentang sistemnya. Terkadang kebetulan kan saya dengan Misi Is kan baru ya, belum ada setahun. Jadi saya bingung. Kita ini kan rencananya kan mau fokus dulu ke 6 aspek itu ya, kayak bahasa, emosional, terus juga kognitifnya dan segala macamnya itu ya, yang mencakup 6 aspek itu. Tapi terkadang belum juga jalan sebulan, belum jalan sebulan itu sudah ditekankan calistungnya jangan ditinggalin, kita itu di situ bingung Bu, maksudnya gimana? Sedangkan anak itu baru masuk sudah digencarkan calistung dan hafalan seperti itu, maksudnya saya jadi bingung gitu. Jadi 6 aspek itu belum mencakup, sudah harus calistung seperti itu gitu. Bagaimana itu kami sebagai seorang guru? Calistung yang dimaksud sama ketua lembaganya yang bagaimana? Jadi calistung yang dia maksud apa Bu? Iya, jadi apa harus bisa membaca gitu, harus
Iya, jadi nih, jadi mungkin dalam sebulan kan kita kan belum tentu sudah mencakup 6 aspek itu ya Bu ya. Jadi mungkin pengennya yang punya yayasan itu belum sebulan lebih lah harus sudah mencapai 6 aspek itu mungkin ya. Jadi calistungi jangan ditinggalin itu kayak sudah tahu huruf atau sudah dikenalkan huruf, terus juga sudah bisa diajarkan menulis gitu kan, memegang pensil. Padahal kan untuk kognitifnya saja selama sebulan itu anak untuk megang pensil aja itu kadang masih ada yang lemas, untuk memegang saja itu masih lemas gitu Bu, seperti itu. Jadi apa ya? 6 aspek perkembangan ini bukan bisa dicapai dalam 1 bulan Bu. Iya, 6 aspek perkembangan ini dicapai dalam 5 tahun. Maksudnya apa? Sampai dia usia 6 tahun, sampai dia lulus itu tidak akan tercapai ya 6 aspek perkembangan sebenarnya. Soalnya 6 aspek perkembangan ini kan indikatornya banyak sekali ya. betul. Nah, tapi kalau mau mengajarkan anak calistung, anak belajar calistung. Di sini paham maksudnya. 6 aspek perkembangan itu bisa mengajarkan anak calistung. Di situ paham tidak maksudnya? Iya paham. Jadi diselingi dengan bermain kan Bu ya. Untuk mencapai misal kognitifnya nih mau dilatih apa? Sensorial kita mulai di apa lagi namanya? Kognitif. Motorik. Motorik. Motorik halus. Motorik. Motorik halus. Kita mulai di motorik halus. Motorik halus itu apa? Motorik halus kan ini. Iya. Ini semua kan motorik halus. Motorik halus itu ini. Nah, motorik halus kita mau melatih anak untuk bisa mengenal A. Berarti kita tulis, bikin bentuk, ajarkan anak untuk membuat A. Nah, itu kita sudah melatih calistung itu. A gitu. Nah, A terus ditulis juga B. Nah, motorik halusnya sudah mengenal huruf berarti di situ. Misal mengenalkan angka juga sama, kita meraba angka. Kita bisa tulis misal menulis di atas pasir Kak, atau menulis di atas apa namanya setiap benda-benda seperti misal beras yang berwarna biasanya kan ada itu. Kita simpan di wadah terus kita bikin angka 1, itu sudah melatih calistung. Salah satu melatih calistung itu 1 bikin A gitu, bikin B. Nah, kalau anaknya sudah bisa mengenal semua angkanya, semua hurufnya, baru kita gabung-gabung B ke A. Di tempat Ibu pakai fonik tidak? Fonik itu apa Bu? Fonik ini mengenal mengenal huruf dari bunyinya. Jadi kita anak itu mengenal huruf itu kan tidak mungkin tahu anak itu ini A. Ini misalnya hari ini kita kasih tahu ini A. Jadi ini B gitu. Kita harus kenalkan ini bentuknya, bentuk yang seperti ini bunyinya apa? Bunyinya B itu bukan B, tapi B. B, C, D, E, H tuh gitu. Jadi kita kenalkan bunyinya setiap huruf itu. Bukan kita kenal B ketemu A, B gitu. Kok ininya B tiba-tiba A gitu kan, bunyinya B berarti ba gitu, ba gitu. Jadi kita kenal, misal menuntut calistung, kita kenalkan dulu bunyinya, kenalkan dulu perabaannya seperti itu. Kita memulainya dari itu Bu. Jadi dalam 3 bulan itu anak kalau memang sudah siap, biasanya kalau anak 4 tahun sampai 6 tahun itu sudah siap untuk dikenalkan huruf itu. Dan dalam berapa ya, murid saya itu menyelesaikan huruf sampai Z, menyelesaikan bunyinya sampai Z itu di berapa bulan ya, paling lama itu 6 bulan sih Bu.
paling lama tuh 6 bulan. Jadi dikenalkan dulu setiap huruf. Nah, untuk mengenalkan huruf ini bukan yang langsung setiap hari dikenalkan A sampai Z, bukan. 3 huruf dulu. A, I, U, E, O, seperti itu. Jadi kalau sudah lulus A, I, U baru kita pindah U, E, O. Nah, misal ada tuntutan dari lembaga, dia baru mengenal A, I, U, Bu. Kita belum bisa melanjutkan kalau dia belum kenal A, I, U-nya. Jadi saat ini kita listungnya masih A, I, U. Membacanya masih A, I, U. Angkanya apa? 1, 2, 3 sama. 1, 2, 3 itu bukan dikenalkan 1 sampai 10 setiap hari, tapi dikenalkan 3 dulu. 1, 2, 3. Hari ini kita kenalkan 1, 2, 3. Dia sudah lolos belum? 1, 2, 3. Kalau sudah lolos 1, 2, 3 baru dia bisa pindah 4, 5, 6 seperti itu. Jadi kalau ditanya lagi sama lembaganya, ini udah bisa belum? Dia bahasanya masih di sini, kita punya jawaban jadinya. Ini bahasanya dia masih di A, I, U, Bu. Ini bahasanya, ini matematikanya dia masih di 1, 2, 3, Bu. Jadi kita belum bisa naik seperti itu. Apakah menjawab, Bu? Oke, iya Bu menjawab. Menjawab kan? Iya Bu, terus ada masalah lagi. Jadi kan baru jalan 2 bulan itu sudah menggunakan buku paket, itu harus apa ya? Selama 2 bulan itu buku paket harus udah habis ya. Kadang ditekanin kayak gitu tuh, buku paket kayak gitu tuh. Oh gitu. Kadang tapi gitu. Kembali lagi sih, pertanyaannya kembali lagi, ini lembaganya ambil PAUD apa enggak? Iya, yang pemilik yayasannya bukan PAUD, soalnya dia ngambil itu dia. lembaganya itu ngambil jurusan hukum. Kenapa kita harus kuliah PAUD? Biar kita bisa menjawab ketua yang seperti itu. Nah iya. Saya pernah bertengkar dengan lembaga saya, jadi kita punya jawaban. Yes. Jadi dia bukan dari PAUD, jadi kita punya jawaban. Loh, kita masih mengenalkan ininya nih, gitu. Kita masih ada tahapan, Bu. Di TK tuh ada tahapan, anak tuh ada tahapan. Untuk ibu bisa menyelesaikan studinya juga pasti ada tahapan. Jadi anak pasti ada tahapan. LKS-nya isinya sudah membaca. LKS-nya ada yang untuk mengeja tuh, terus juga ada yang menulis juga, menebalkan huruf. Nah, seperti itu. Oh, nggak apa-apa itu Bu, nggak apa-apa kalau menebalkan, tapi untuk anak bisa mengebalkan itu ininya harus siap dulu. Iya, makanya jarinya itunya belum siap, udah harus ditekanin ngabisin LKS, pokoknya ngabisin LKS. Iya. Jadi memang kita harus mencari jawaban yang bisa kita jawab ke orang itu, memang itu caranya. Jadi salah satu yang menjawab pertanyaan, yang menjawab tuntutan itu dari ininya belum siap, Bu. Ini Alis coba pegang tangannya tulang-tulangnya aja belum kerasa, itu belum bisa pegang pensil. Itu jawaban tuh. Tulangnya aja masih lembut gitu, belum bisa dia pegang pensil. Kenapa? Tulang anak ini untuk proses bisa memegang pensil, tulangnya dari ini tuh harus nyambung. Nah, anak di bawah 5 tahun ini tulangnya belum nyambung. Jadi dari mana kita latih biar tulangnya nyambung? Itu dari angkat barang, meremah sesuatu. Jadi ini siap dulu ininya baru dia bisa nulis. Nah, kalau anak jawabannya itu ini tangannya belum siap, nah, gimana kita mau melatih kalau anaknya belum siap? Mending ibu jangan siapkan LKS, siapkan aja sendok, jepitan, sendok, jepitan, meronce kayak gitu. Mending ibu siapkan yang seperti ini daripada ibu menyiapkan yang anak belum bisa gitu. Ini sama saja melatih anak sama saja melatih ayam untuk terbang gitu. Iya, makanya saya nih sama Miss Iis suka galau aja. Iya, bukannya ngegalauin anak-anaknya, malah ngegalauin sama lembaganya. Tapi di mana-mana ada yang begitu, di mana-mana ada. Ya, terima kasih ya Ibu ya untuk pencerahannya, Masya Allah. Terima kasih Bu. Tapi saya mau nanya keluar dari komunikasi efektif. Banyak yang keluar dari komunikasi efektif. Silakan Bu Elvi. Ya,
Jadi kan saya kan itu ya Bu, di Montessori itu sendiri saya sebagai shadow yang menangani anak ASD. Nah mamanya itu sempet sharing gitu ke saya, awalnya itu anak ini normal karena sempat ditinggal kerja sama mamahnya, diasuh dengan orang lain dan itu dibiasakan makan yang manis-manis kayak yang di minimarket gitu. Nah pertanyaan saya itu adalah apakah mungkin anak itu akan kembali normal atau tidak, karena kan saat ini juga diterapiin juga gitu. Kalau sepengetahuan saya ASD itu sudah bawaan. ASD. Soalnya mamanya bilang Pendek pengetahuan saya ya Bu ya, bawaan. Iya. Oh gitu. Bisa memang dari pola asuh bisa, tapi kalau dari makanan saja bisa, masih pertanyaan itu, masa dari makanan saja bisa itu, apa ibunya nggak pernah ngajak bicara, apa ibunya nggak pernah ngajak bermain gitu. Soalnya untuk menghasilkan anak ASD itu berarti anaknya benar-benar kan dihiraukan. Iya, karena saat itu umurnya 3 tahun kalau nggak salah. Terus dikasih makanan manis. Kalau jawaban saya sempat ngecek ke dokter apa gitu. Ini udah dari dalam kandungan katanya udah terkena merkuri atau apa gitu, saya kurang paham sih. Ya, jadi itu berarti dari bawaan lahir ya. Dari bawaan sih biasanya Bu. Dan ASD tidak ada kata sembuh Bu. Selamanya seperti Jadi baru itu. tahu. Tidak ada kata sembuh untuk anak ASD. Jadi memang ini kelainan mental, kelainan otaknya memang yang berbeda dari orang yang biasa seperti itu. Pendek pengetahuan saya ya, mungkin saya masih kurang membaca karena saya masih terhitung kurang pengalamannya, bisa jadi saya salah gitu ya. Tapi sependek pengetahuan saya itu ASD tidak bisa sembuh dan memang selamanya dia akan selalu butuh shadow. Ada tapi anak yang tidak butuh shadow. ASD yang bisa berhasil untuk tidak menggunakan shadow kalau kebutuhannya sudah terpenuhi. Pernah lihat segitiga perkembangan tidak? Iya. Jadi ada segitiga perkembangan tuh dari taktil apa dan lain-lain sampai dia bisa. Nah ini semua kalau sudah terpenuhi baru dia bisa lepas shadow. Ada tapi yang berhasil lepas shadow, ada di tempat saya ada banyak yang lepas shadow, berhasil lepas shadow ada. Iya. Dan ASD ini bisa berbicara dua arah gitu. Iya ada banyak tapi untuk menghilangkan ASD-nya tuh tidak ada. Tidak ada cara. Jadi untuk anak ASD memang kita setiap hari melatih berulang-ulang. Jadi bukan yang hari kemarin kan udah diajarin yang ini, masa hari ini masih enggak. Dia memang berulang-ulang, besoknya diulang lagi. Karena apa? Lupa. Dia lupa. Terus juga kan saya juga ini ya kebetulan terapiin anaknya juga. Nah ini udah lumayan mau tatap mata gitu, kontaknya dapet, dan dia tuh selalu Ada suaranya. Alah pakai habis tah. Untuk melatih dua arahnya biar supaya dia juga bisa jawab atau ngikutin